Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'in wa umrikniyawatin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama Bapak banggakan, anak-anakku sekalian. Di sini terus ketemu lagi bersama Bapak dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di sini Bapak ingin mengajarkan tentang kalian apa saja sih mata pelajaran yang akan dipelajari pada hari ini. Yang pertama, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ada sedikit kata-kata untuk anak-anakku sekalian, yang kata-katanya yaitu everything you can imagine is real, yang artinya apapun yang bisa kamu bayangkan itu nyata. Nah, jadi semisal anak-anakku sekalian ingin tidak boleh pesimis, tidak boleh nyerah dalam keadaan. Misalkan anak-anak Bapak memiliki mimpi dapat mendapatkan nilai yang bagus. Nah, itu pasti kenyataan pasti bisa tuh, nilai itu akan bagus. Jadi kita tidak boleh pesimis terlebih dahulu. Kita harus optimis dulu tuh, optimis bahwa hal itu pasti akan terjadi. Nah, maka dari itu kita tidak boleh pesimis terlebih dahulu dengan hasil yang telah kita perbuat. Yang selanjutnya yaitu sebelum memulai pembelajaran, Bapak juga ingin di sini ada beberapa perjanjian dalam kelas. Yang pertama itu ada menjaga kebersihan dalam kelas. Nah, jadi jika anak-anakku sekalian melihat sampah atau ada sampah di sekitar kelas maupun di kolong meja kalian, sebaiknya diambil, kemudian nanti setelah pelajaran Bapak dibuang ya. Nah, yang kedua itu aktif dalam pembelajaran. Di sini Bapak berharap kalian, anak-anak Bapak sekalian, di sini berharap aktif dalam pembelajaran. Nah, maksud dari aktif pembelajaran di sini yaitu aktif dalam bertanya maupun menanggapi maupun menjawab ataupun sebagainya. Pokoknya aktif dalam pembelajaran selama Bapak mengajar. Yang selanjutnya yaitu mendengarkan guru pada saat menerangkan. Nah, kita sebagai murid, kita sebagai guru hendaknya apabila ada yang berbicara di depan atau menyampaikan mata pelajaran atau menyampaikan lain-lain, hendaknya kita harus mendengarkan yang sedang berbicara terlebih dahulu, supaya bagaimana yang dia omongin pasti dapat tuh di diri kita. Yang selanjutnya ada sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin ini dulu, perhatikan gambar berikut. Nah, sini kan ada gambar pertama sama gambar kedua. Nah, di sini tuh gambar pertama itu sedang apa? Baik, benar. Nah, di sini tuh gambar pertama itu sedang ada anak kecil yang sedang pipis atau membuang air kecil sembarangan di ruang tamu. Anggap aja ini kayak ruang tamu gitu. Nah, sedangkan di sini ibunya melihat anak itu pipis sembarangan di ruang tamu tersebut. Yang kedua, di sini ada gambar seekor hewan yang air liurnya itu najis jika terkena. Nah, yaitu apa itu hewannya? Nah, hewannya itu yaitu anjing. Nah, sebelum memulai ini, alangkah Bapak akan mengambil judul yaitu pengertian dan macam-macam najis. Nah, di sini kita akan bahas tentang pengertian najis, macam-macam najis, dalil tentang najis. Nah, pokoknya ada beberapa pengertian tersebut. Yang selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi. Pembahasan yang pertama ada pengertian najis. Di sini
kita akan mengetahui bagaimana sih cara membersihkannya najis secara bahasa apa. Nah, yang kedua itu ada mengetahui dalil tentang najis. Nah, di sini kita akan mengetahui surat apa sih yang mempelajari tentang najis. Nah, yang ketiga itu mengetahui macam-macam najis. Di sini ada beberapa macam-macam najis seperti najis ringan, najis berat, najis sedang. Nah, di situ nanti Bapak akan bahas dalam pertemuan kali ini. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Masuk yang pertama, materi pertama, pengertian najis. Pengertian najis berasal dari bahasa Arab najasah yang artinya najis. Menurut istilah syariat Islam, yaitu suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat. Jadi kita hendaknya jika ingin sholat itu harus bersih dari najis supaya kenapa? Supaya sah dalam mengerjakan ibadah yang kita kerjakan. Nah, di sini habis pengertian najis, Bapak akan menjelaskan dalil tentang najis. Di sini Bapak akan masuk langsung ke dalam dalil tentang najis. Nah, sebelum masuk ke dalam dalil tentang najis, di sini Bapak akan menjelaskan kenapa sih kita harus membersihkan najis. Nah, bagaimana sih cara membersihkannya? Nah, kita akan masuk ke dalam kenapa kita harus membersihkan najis. Nah, karena kita sebagai muslim hendaknya agar diri tetap suci sehingga dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab muslim yang tidak dalam keadaan suci tidak boleh menunaikan ibadah. Jika najis maka dianggap tidak sah. Nah, jadi di sini misalkan anak-anak Bapak ingin menunaikan ibadah seperti ibadah maupun ingin mengaji, hendaknya itu bersih dari najis. Kenapa? Karena jika kita menunaikan ibadah maupun ingin mengaji pada saat kita terkena najis, itu maka tidak sah atau tidak dapat pahala. Nah, maka dari itu penting tahu cara bersuci sesuai dengan golongan najisnya, karena masing-masing najis memiliki cara pembersihan yang berbeda-beda dan berbagai cara macam lainnya. Yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam dalil Al-Qur'an tentang najis. Nah, di sini Bapak ingin mengasih tahu bahwa dalil Al-Qur'an tentang najis itu terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 28. Di sini Bapak akan membacanya terlebih dahulu, baru kalian mengikuti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najisun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza wa in hiftum ailatan fasawfa yu'yikumullah min fadlihi insya innallaha alimun hakim. Nah, baik, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini, dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepada karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, di sini jelas bahwa orang musyrik itu najis sesuai dengan perintahnya dan larangannya yang telah disebutkan sebelumnya, dan penjelasan tentang hikmah-hikmahnya. Allah menjelaskan bahwa orang musyrik itu najis dengan berfirman, orang-orang musyrik itu najis dan memiliki kepercayaan yang rusak. Mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu
yang tidak dapat mendatangkan manfaat atau mudarat. Nah, jadi orang musyrik ini tidak dapat mendatangkan manfaat atau mendapatkan mudarat. Nah, maka janganlah kalian membiarkan mereka masuk ke dalam Masjidil Haram setelah tahun ini tahun Hijriah. Jika kalian takut menjadi miskin karena sedikitnya mendapatkan bahan pokok dan barang-barang dagangan yang dahulu datangkan orang-orang musyrik, maka Allah akan memberi kalian rezeki dengan berkahnya. Dia maha mengetahui kekayaanmu atau di masa depan, dan dia maha bijaksana dalam perintah larangan yang ditetapkan bagi kalian. Nah, jadi di sini itu bahwasanya orang-orang musyrik itu najis dan datang dan tidak boleh masuk ke dalam Masjidil Haram. Nah, yang selanjutnya ada macam-macam najis. Di sini ada beberapa macam-macam najis. Yang pertama itu ada najis mughaladhah. Najis mughaladhah atau najis berat. Nah, di sini ada kedua najis mutawassithah. Najis mutawassithah yaitu najis sedang. Nah, yang ketiga najis mukhafafah atau najis ringan. Nah, di sini dari tiga ini Bapak akan menjelaskan satu persatu dalam najis mughaladhah ini. Yang pertama, Bapak akan masuk ke dalam najis mughaladhah atau najis berat. Nah, di sini najis mughaladhah disebut najis yang berat karena najisnya berasal dari hewan seperti anjing, babi, serta anak-anak turunannya. Sesuatu hal yang terkena najis mughaladhah, misalnya dijilat anjing atau babi, wajib dibasuh sebanyak 7 kali, dan salah satunya memakai air campuran atau debu sebelum dibersihkan. Air wujud najis harus dihilangkan terbuang terlebih dahulu sampai bersih dan hilang. Setelah itu dicuci dengan air selama 7 kali. Nah, jadi tuh di sini tuh kita akan mengetahui najis mughaladhah itu najis yang berat. Sebelum contoh najis ini yaitu adalah najis hewan anjing. Seperti najis ini dapat disucikan dengan cara mencucinya sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan menggunakan tanah atau debu. Rasulullah SAW bersabda, apabila seekor anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian, misalkan, maka hendaklah dia membalik dan mencucinya 7 kali. Nah, semisal dari anak-anak Bapak di sini, apabila baju atau sehabis pulang sekolah dikejar hewan anjing, terkena air liurnya, pakaiannya terkena air liurnya, maka hendaknya anak itu membersihkan selama 7 kali pembersihan supaya najis itu hilang. Nah, yang kedua itu ada najis mutawassithah atau najis sedang. Najis mutawassithah adalah najis sedang yang perlu dibersihkan tak cukup menggunakan air. Kamu perlu menghilangkan kotoran sampai warna, bau, dan tampilannya menghilang. Contoh najis mutawassithah yaitu anak kecil buang air besar, air kencing, dan kotoran binatang. Nah, di sini najis mutawassithah, contoh dari najis mutawassithah yaitu air kencing dan tinja manusia. Najis ini dapat disucikan dengan mencuci atau memperbanyak air sampai najis tersebut hilang. Nah, jadi semisal ada adik dari anak-anak Bapak sekalian yang sedang pipis sembarangan di dalam ruang tamu. Nah, di situ kamu akan membersihkannya dengan menggunakan air sampai dengan bersih, sehingga najisnya itu akan bersih dan tidak ada najis. Yang selanjutnya yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Nah, di sini selanjutnya ada najis mukhafafah yaitu golongan najis ringan. Contohnya air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan sesuatu apapun kecuali air susu ibunya. Ketika terkena suatu hal bersifat najis mukhafafah, cara membersihkannya cukup dengan percikan air saja di area yang terkena najis. Apabila lokasi yang terkena najis air kencing bayi itu adalah pakaian, cukup bersihkan dengan air di area
jika airnya kotor kemudian keringkan seperti biasa. Nah, di sini nih semisal ada adik dari kalian, adik dari anak-anak bapak sekalian, semisal adik dari anak-anak bapak sekalian itu lagi pangku adiknya. Nah, sedangkan adiknya itu pipis terkena dengan celana yang sedang kita pakai. Nah, hendaknya kita siram dengan percikan air saja. Kenapa? Karena bayi yang belum berumur 2 tahun itu adalah najisnya masih najis ringan karena mereka masih di bawah, masih minum air susu ibunya. Nah, di sini bahwasannya najis muhafafah itu najis yang ringan. Contoh dari najis ini adalah kayak semisal buang air kencing bayi laki-laki masih mengkonsumsi ASI. Jadi anak ini sebelum 2 tahun kan belum mengkonsumsi ASI, jadi kita membersihkan saja dengan percikan air. Cara mencucikannya dapat dilakukan dengan membasahi sesuatu yang terkena najis dengan air sampai basah dan tidak perlu untuk diperas atau dicucuk. Nah, jadi kita sudah mempelajari semua macam-macam, termasuk dengan dalil, termasuk dengan pengertian, termasuk dengan mengapa kita harus membersihkan najis. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Di sini sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan kesimpulan semua keseluruhan dari yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kesimpulannya yaitu najis merupakan bentuk kotoran yang setiap muslim diwajibkan untuk membersihkan diri darinya atau mencuci bagian yang terkena olehnya. Benda yang termasuk najis antara lain bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia, darah, nanah, segala benda cair yang keluar dari 2 pintu seperti arak, anjing, dan babi, dan lain-lain najis berbagi menjadi 3, yaitu najis mughalladhah yang artinya najis tebal, yang kedua najis muhafafah yang artinya najis ringan, yang ketiga ada najis mutawassithah yang artinya pertengahan, dan najis pertengahan bagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah yang kita yakini adanya najis ainiyah, yaitu masih ada zat, warna, rasa, dan baunya, kecuali warna atau bau yang sangat sukar menghilangkannya. Baik, karena pembelajaran pada hari ini sudah selesai, Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan atau kecepatan dalam mengajar anak-anak sekalian. Mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.